Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Ini adalah video spesial di mana saya mencoba menganalisa prospek IPO dari Bukalapak. Kesimpulan yang saya dapat, satu, saya tidak tertarik untuk berpartisipasi ya, karena masih merugi walau memang ada potensi, tapi juga banyak ada rintangan dan saingan. Yang paling menentukan buat saya adalah belum kelihatan masalah apa yang akan dipecahkan atau terobosan baru apa yang akan dibuat dengan uang yang jumlahnya besar ini dari IPO. Selain dari memperpanjang hidup perusahaan. Oke, catatan ya, pertimbangan tadi untuk tidak beli itu untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, pertimbangannya sedikit beda. Nanti saya bahas juga di dalam video ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk buat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar, saya akan berusaha sandingkan dengan saham lain yang berasal dari satu sektor. Oke, sebelum mulai pembahasannya, disclaimer dulu ya. Ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar apa yang saya kemukakan di channel ini. Jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Oke, supaya lebih jelas, di sini saya tulis kerangka pembahasan saya kali ini. Satu, dari segi fundamentalnya, seperti biasa saya akan melihat kemampuan dari Bukalapak untuk menghasilkan laba. Yang kedua, saya akan melihat prospek untuk investor, untuk kita yang taruh uang di sana ya, kedepannya yang bisa saya bagi menjadi prospek jangka pendek dan prospek jangka panjang. Oke, gitu tadi kerangka refleksi saya. Sekarang kita lihat dan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kemampuan Bukalapak untuk menghasilkan laba. Oke, di grafik ini saya plot laba per saham dari Bukalapak semenjak tahun 2018 yang saya ambil dari prospektusnya. Sejauh ini cuma ini informasi EPS yang bisa saya dapat karena saya tidak ada akses ke penghasilannya sebelum tahun 2018. Di grafik ini juga seperti biasa saya kasih garis hijau putus-putus untuk menandakan level 0. Kalau data EPS ada di bawah garis 0, artinya perusahaan sedang mencatat kerugian. Nah, kita lihat ya, Bukalapak di sini masih merugi sejak tahun 2018. Sampai dengan kuartal 2021 kalau kita lihat prospektusnya. Ya, di sini masih minus. Hal ini bikin saya penasaran ya, melihat kondisi dia masih minus atau merugi pada saat dia IPO, bikin saya penasaran, apakah ini normal? Apakah perusahaan teknologi lainnya memang biasanya IPO pada saat masih rugi? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, saya bandingkan Bukalapak dengan 3 perusahaan teknologi yang IPO di 3 tahun terakhir. Oke, pertama saya cari data dari Edge atau PT Indo Internet Tbk. Edge produknya antara lain berupa data center dan cloud service. Dia mulai terdaftar di BI tanggal 8 Februari 2021. Oke, masih baru ya, masih fresh. Oke, kita lihat di layar, di grafik ya, Edge sudah mencatatkan laba setidak-tidaknya selama 3 tahun sebelum IPO di bulan Februari 2021. Berikutnya kita lihat PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge ya atau WiFi kalau ini simbol sahamnya ya. Produknya dari perusahaan ini berupa fiber optik. Perusahaan ini IPO di bulan Desember 2020, jadi masih fresh juga. Dan di sini di layar kita lihat perusahaannya tidak merugi pada saat IPO. Terakhir yang saya bisa bandingkan di sini adalah PT Telefast Indonesia Tbk atau TFAS. Perusahaan ini bergerak di sektor digital logistik dan IPO di bulan September 2019. Udah sedikit agak lama ya. Sama dengan Edge dan Surge atau WiFi, Telefast tidak merugi pada saat IPO. Dari perbandingan dengan ketiga perusahaan ini yang kita punya di layar, yang kita bisa lihat sendiri ya di layar ya, Bukalapak buat saya sendiri sepertinya kurang menarik karena masih merugi. Saya punya pilihan untuk investasi di saham lain, kecuali prospek Bukalapak ke depannya
memang besar sekali. Jadi beli dia pada saat rugi itu masih masuk akal. Nah, sekarang natural ya, kita lihat prospek ke depannya. Kita lihat prospek jangka pendek dan prospek jangka panjang. Untuk prospek jangka pendek, kalau dilihat dari pergerakan harga setelah IPO, ketiga saham meroket naik setelah IPO ya, sangat volatile. Karena di layar kita lihat grafik pergerakan harga saham dari tiga perusahaan, Indonet, Wi-Fi, dan Televast dan Tefast setelah dia IPO. Jadi bagi peserta IPO yang tidak berencana untuk pegang sahamnya dalam jangka waktu yang lama, mungkin masih bisa berharap harga saham Bukalapak akan naik drastis setelah IPO, mirip seperti saham-saham lainnya yang kita lihat di layar. Hanya saja kapan jangka waktunya pada saat dia naik itu saya belum bisa terawang. Ilmunya lain itu ya. Oke, mesti sabar karena misalnya Tefast yang setahun pertama setelah IPO masih lumayan adem ayem. Tapi kemudian tiba-tiba melonjak tinggi dari awal 2021, sekitar 5-7 bulan setelah IPO. Hal yang lain lagi, hati-hati juga, jangan juga sampai nyangkut. Seperti saham Lucy yang IPO tanggal 5 Mei 2021, saat IPO sahamnya dihargai sebesar Rp100, sempat naik sedikit ke Rp112 keesokan harinya di tanggal 6 Mei, lalu anjlok dan sekarang ada di Rp40 per lembar. Jadi hati-hati kalau mau memanfaatkan kenaikan setelah IPO. Ada peluang, ada juga resiko di sana. Oke, sekarang kita lihat prospek jangka panjangnya ya. Untuk itu kita melihat laporan keuangannya lebih dalam, plot dan sedikit simulasi. Siap-siap ya, mungkin agak menjelimet, jadi bisa di pause videonya kapan aja. Kalau ada yang belum jelas, bisa tulis di komentar, nanti saya bahas ya. Oke, untuk memperkirakan prospek jangka panjangnya, saya coba perkirakan kemampuan menghasilkan laba. Laba sendiri terdiri dari pendapatan dan biaya, yaitu pendapatan dikurangi biaya. Oke, itu standar banget ya. Oke, sekarang untuk Bukalapak ya. Bukalapak punya 3 sumber pendapatan berdasarkan prospektusnya. Yang pertama adalah marketplace, yang kedua mitra, yang ketiga pengadaan atau buka pengadaan atau yang disebut sebagai BPI di prospektusnya. Di sini saya plot, seperti dilihat di akhir, saya plot pendapatan dari ketiga sumber ini. Kalau kita lihat, pendapatan marketplace tumbuh pesat dari tahun 2018 ke 2019, hampir 3 kali lipat. Sedangkan 2019 ke 2020 tidak terlalu banyak, tapi tetap meningkat. Nah, kemudian pendapatan dari mitra naik sekitar 5 kali lipat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pendapatan mitra 2020 masih lumayan tinggi, yaitu hampir 2,5 kali lipat dari tahun 2019. Jadi sejauh ini kita lihat semuanya meningkat ya. Sedangkan BPI juga mengalami peningkatan di tahun 2019 ke tahun 2018, tapi turun di tahun 2020. Kalau di total, pendapatan Bukalapak meningkat drastis dari 2018 ke 2019, tapi tidak terlalu banyak. Kalau dibandingkan sama tahun sebelumnya, tidak terlalu banyak peningkatannya dari 2019 ke tahun 2020. Kita lihat di layar ya, yang grafiknya berwarna hijau di sini. Nah, di sini saya tambahkan total biaya, dan kelihatan jelas total biaya jauh lebih tinggi daripada pendapatan. Ya, makanya perusahaannya masih rugi ya. Oke, kalau kita lihat sama, kita lihat beda antara biaya dan pendapatannya mengecil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Seperti yang juga kita bisa lihat di grafik EPS-nya, yang kerugiannya mengecil. Di sini bisa kita lihat juga pertumbuhan pendapatan antara tahun 2018 ke 2019 ada di kisaran 180%. Sedangkan pertumbuhan pendapatan antara 2019 ke 2020 hampir menyentuh angka 25%.
Lalu pertumbuhan biaya antara 5 sampai dengan 54% berdasarkan pertumbuhan total biaya 2018 ke 2019 dan 2018 ke 2020. Dari situ kita bisa proyeksi pertumbuhan pendapatannya. Di layar kita bisa lihat simulasi pertumbuhan pendapatan sebesar 25%. Untuk melihat kapan berhenti merugi, kita coba simulasikan pertumbuhan total biaya dengan asumsi pertumbuhan 5% per tahun sebagai garis merah tebal seperti yang kita lihat di layar ya. Seperti dengan dua asumsi ini, perusahaan akan berhenti merugi di tahun 2025. Setelah itu akan mulai menghasilkan laba. Oke, itu tadi simulasi yang konservatif. Sekarang kita lihat kalau optimis ya, simulasi optimis. Oke, pertumbuhan pendapatan konsisten 180% per tahun dan pertumbuhan biaya konsisten 58% per tahun. Kita lihat kalau asumsinya demikian, perusahaan akan berhenti merugi di awal 2022. Tahun depan ya, kurang dari setahun bahkan. Oke, di sini saya tambahkan garis merah yang merupakan perkiraan jumlah dana yang akan diterima dari IPO, yaitu 19 sampai dengan 21 triliun. Nah, dari situ kita mau tahu dana IPO ini akan dipakai sebagai apa. Jadi dari sana kita berusaha memperkirakan pertumbuhan pendapatan dan biaya yang mana yang lebih masuk akal. Oke, ini dia peruntukan dana IPO yang saya ambil dari prospektus singkatnya ya. Saya ambil langsung dari prospektus singkatnya. Seperti kita lihat, tidak terlalu jelas permasalahan spesifik apa yang akan diselesaikan dengan uang IPO yang berjumlah jumbo ini, yaitu 19 sampai dengan 21 triliun. Sebagai perbandingan, saya ingatkan lagi, total biaya perusahaan di tahun 2020 itu ada di angka 2,5 triliun. Jadi angka 19 sampai dengan 21 triliun itu besar sekali untuk skala Bukalapak. Oke, saya juga cek di bagian 18 dari prospektusnya, yaitu kegiatan dan prospek usaha perseroan. Tapi saya nggak ketemu permasalahan spesifik atau terobosan apa yang akan dilakukan dengan dana jumbo ini. Mungkin saya kelewatan ya, bagi yang punya ide bisa bagi di kolom komentar. Tapi sejauh yang saya baca, saya nggak ketemu apa permasalahan yang akan dipecahkan atau terobosan apa yang akan dilakukan dengan dana ini. Kalau saya bandingkan ya di sini dengan perusahaan teknologi yang lain yang saya sebut di awal tadi ya, saya bisa melihat lebih jelas penggunaan dananya dari tiga perusahaan sebelumnya. Sebagai contoh kita lihat satu-satu sini ya, ada Edge yang bergerak di bidang data center dan cloud service. Dia menggunakan 90% dana IPO-nya untuk pembangunan data center yang kita bisa mengerti itu merupakan penunjang bisnis utamanya. Kemudian yang berikutnya, Wi-Fi yang bergerak di bidang fiber optik. Dia mengembangkan pasar dengan menambah iklan. Yang berikutnya ada Tefas yang merupakan perusahaan digital logistik. Dia membeli software penunjang dan peralatan komputer 20% dari dana IPO-nya. Nah, itu yang belum saya bisa lihat di Bukalapak. Jadi, sense yang saya dapatkan adalah Bukalapak ingin memperpanjang hidupnya. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Sekarang kita lihat ke sisi penetrasi pasar dan prospek pengembangan Bukalapak ke depannya dari sisi pasarnya. Oke, saya ada riset kecil-kecilan ya, riset pasar tapi kecil banget. Oke, yang pertama adalah karena saya bukan memakai Bukalapak, saya tanya ibu-ibu di sekeliling saya yang potensial menggunakan. Ternyata sebagian besar nggak pakai Bukalapak, padahal mereka familiar dengan Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Rekan lain yang bisa saya hubungi dan paksa untuk kasih komentarnya ya, yang vendor toko online sharing ke saya kalau dia lebih memilih ke toko lain, yang misalnya seperti yang kita lihat tadi di layar ya. Alasan utamanya karena promosi di Bukalapak kurang, atau promosi di tempat lain lebih baik untuk vendornya ya. Oke, survei saya mungkin nggak komplit karena kurang banyak pesertanya. Itu hanya sampling di sekitar saya. Buat ada yang komentar lain, yang ide lain ya, bisa komentar, tulis juga di komentar ya. Karena juga survei saya singkat, saya coba cek statistik yang saya bisa dapatkan. Oke, dari sisi traffic, Bukalapak ada di urutan ketiga setelah Tokopedia dan Shopee.
Kemudian dari sisi App Store dan Play Store, Bukalapak ada di urutan 3 dan 5. Oke, dari sisi follower sosial media, untuk Twitter, Bukalapak ada di urutan ke-5, untuk Instagram ada di urutan ke-6, dan Facebook ada di urutan ke-8. Ya, kelihatannya Bukalapak masih oke ya, walaupun bukan jawaranya, oke. Rata-rata jawarannya adalah Tokopedia dan Shopee, tapi Bukalapak masih masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Ya, tergantung kita lihat dari sisi mana sekarang ya. Kalau dari sisi negatif, kita lihat untuk saat ini Bukalapak bukan juaranya di Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi positif, artinya Bukalapak masih ada peluang untuk bertumbuh. Misalnya ke penetrasi ke ibu-ibu yang saya tanya tadi ya, orang-orang digital saya yang familiar dengan e-commerce lain tapi tidak familiar dengan Bukalapak. Dan juga mungkin memberikan layanan dan promo penjualan produk yang lebih baik untuk vendor. Sehingga vendor happy berjualan di platform Bukalapak. Seperti yang kita tahu, penghasilan Bukalapak paling besar dari marketplace-nya. Oke, jadi penting untuk bikin vendor itu happy. Ya, sekedar membahas sedikit ya, sekarang saya mention sedikit bahwa iklan-iklan Bukalapak itu bagus. Ya, itu mungkin nilai plus ya, jadi karena pembangunan brandnya lumayan oke dengan iklan-iklannya yang keren dan bagus dan lumayan gampang diingat. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan. Pertama, wait and see untuk saya. Wah, memang ada potensi yang masih cukup besar, tapi juga banyak ada rintangan dan terutama saingan di sektornya. Kita tahu perusahaan masih merugi sampai saat ini, saat dia sudah siap melantai di bursa saham. Pertanyaannya adalah sampai kapan akan merugi? Sebagai investor, kita nggak mau invest di perusahaan yang selalu merugi kan? Suatu saat kita pasti mau mendapatkan keuntungan dari investasi kita. Oke. Yang jadi masalah terbesar buat saya adalah saya belum mendapat atau belum bisa ngelihat masalah apa atau terobosan apa yang akan dipecahkan dengan uang yang jumlahnya jumbo ini ya, 19 sampai dengan 21 triliun. Selain dari melihat digunakan untuk memperpanjang hidup perusahaan dengan model bisnis yang sudah ada. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Kalau ada masukan soal IPO Bukalapak, jangan sungkan-sungkan untuk menulis di kolom komentar. Sharing ya, jadi bahan untuk saya belajar juga. Oke, sekian dulu ya. Bye-bye.